Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba itu ya. Kemarin kan ini dites, alhamdulillah udah nggak ada masalah, normal sejauh ini. Untuk laptopnya ThinkPad X 260 ya. Beredar di media sosial itu Peggy Setiawan ini kan bukan Budi Bangunan saja, tetapi ada Peggy Setiawan lain. Kadif Humas Irjen Sandi Nugroho pernah mengatakan, Pak Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas juga pernah mengatakan untuk mengerucut Peggy Setiawan ini prosesnya panjang. Menurut mereka ada beberapa nama Peggy Setiawan yang sudah dikumpulkan, kan gitu. Terus kemudian mengerucutlah ke Peggy Setiawan Budi Bangunan. Artinya berarti kalau ini based on name doang aneh dong. Ya, artinya ada Peggy Setiawan yang lain. Nah, sehingga Peggy Setiawan yang lain itu jika dicurigai oleh masyarakat, oleh netizen kan ya, belum pernah diperiksa. Sementara ini Peggy Setiawan Budi Bangunan diperiksa. Kalau ini bisa sampai berhasil di sidang, selesai berarti Peggy Setiawan yang lain Oke, nah, coba deh, gue pengen ingat lagi deh di kasus deh. Nama Peggy Setiawan itu pertamanya keluar dari mana sih? Jadi dalam putusan pengadilan, Bang Deddy, itu tidak ada nama Peggy Setiawan. Oke. Saya bahas dari awal ya. Ya. Jadi begini, pada tanggal 27 Agustus 2016 itu kejadian. Bapaknya Muhammad Rizky Rudiana atau Edi kan korban salah satu. Bapaknya Edi ini seorang anggota polisi dari Reserse Narkoba. Dia dikabari bahwa anaknya itu ada di RSUD Gunung Jati. Nah, setelah itu dia datang ke RSUD Gunung Jati, ditengok karena kecelakaan. Lanjut ya, dia cek ke TKP, selesai. Tapi dia cek ke Polsek Palu melihat sepeda motornya. Oke, lanjut ya. Lanjut ya, tadi lanjut yang akan kita pasang keyboardnya ini X3 X260 sorry. Oke, kita cabut baterainya dulu. Baterai bagian luar ini, tipe ini baterainya ada dua ya, yang di luar dan yang di dalam. Banyak lah kalau di putusan pengadilan itu ya, diangkut lah orang itu. Oke, ini yang sini udah lepas. Ya, namanya Rivaldi ada di dalam, ada kasus yang berbeda. Oke. 7 orang diangkut itu jam 12 siang. Ya. Kemudian diinterogasi sampai jam 18. Okay. Jam 18.30 baru bikin laporan polisi. Sekarang kita unboxing keyboardnya aja ya. Di dalam BAP-nya laporan polisi di nomor 5 itu penyidik menanyakan kepada sini jelas ya. Saya baca BAP-nya Rudiana ya, ayah korban. Apakah saudara tahu identitas para pelaku yang melakukan pembunuhan berencana dan posisi ini? Saya baca semua putusan 8 terpidana itu. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 atas nama Saka Takau karena anak jadi terpisah satu, ke waktu itu masih anak kan. Kemudian yang kedua nomor 3 tahun 2017 atas nama Rivaldi dan Eko Ramadhani, dan putusan nomor 4 atas nama Hadisa Putra dan kawan-kawan 5 orang, jadi totalnya 8. Dalam putusan itu mulai dari dakwaan sampai pembuktian, keterangan saksi, visum dan seterusnya, tidak pernah hingga handphone itu disita untuk menjelaskan apa. Handphone Vina itu nggak pernah dibuka. Nggak pernah dibuka. Padahal menurut kakaknya Vina, Mbak Mariana, Vina termasuk aktif di media sosial, Facebook, Instagram, kemudian BBM. Nah, tidak pernah dibuka. Andai saja dibuka, kalau untuk mencari motif, untuk mencari pelakunya, kan, pasti ada. Entah inbox, entah chat, nah, BBM itu ini tidak pernah dibuka. Begitu juga handphone yang lainnya. Kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah sebuah skenario, ya kan, di kasus ini di Peggy 2 ya, mengatakan ini adalah semuanya skenario untuk menangkap kalian. Menutupi apa? Ya, kami tidak tahu yang untuk menutupi apa. Yang jelas ini. Tapi ada yang ditutupin. Kalau skenario kan untuk menutupi sesuatu. Membuat sebuah cerita pasti untuk menutupi sesuatu itu. Betul, ini bisa jadi untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Apalagi ya, dan pelaku yang sesungguhnya itu
Jika kemudian terungkap, bisa jadi menutupi kasus yang lebih besar. Yang akan melibatkan mungkin ya petinggi-petinggi. Karena gini, polisi mana yang ada peristiwa, ada kematian, kemudian ada handphone tidak dibuka, ada CCTV tidak dibuka, padahal itu petunjuk. CCTV itu nggak dibuka dalam putusan pengadilan ada. Jadi dalam kesaksian Dovi Irwanto dan Gugum Gumilar, ini anggotanya Pak Rudy Hartono waktu itu. Kalau ini semua ceritanya benar, menurut gue ya, kalau ini semua ceritanya benar, artinya kalau tidak ada film Vina kemarin nggak ketahuan dong ini semua. Nggak ketahuan. Mungkin dianggapnya ini kasus sudah saja kali ya. Udah bertahun-tahun. Iya. Nah, begitu film Vina keluar, ya ini nggak nyangka bakal rame lagi. Dan hadirnya sosok Peggy ditangkap ini akhirnya jadi membongkar semuanya. Saya akhirnya bisa mengatakan demikian, sudah bisa menyimpulkan yang disidangkan ini adalah skenario. Kami menyimpulkan seperti itu ya dengan membaca putusan pengadilan. Bukan tanpa dasar saya mengatakan seperti ini. Ya. Nah kalau saja CCTV itu dibuka, tentu ya itu bukti yang scientific evidence yang tidak bisa dibantah. Misalnya CCTV itu ditemukan di jembatan. Jembatan itu tempat membuangnya jenazah kalau berdasarkan putusan pengadilan kan dibuang. Kelihatan siapa yang membuang, satu saja tertangkap dalam Masih ada nggak? Udah ya. masih ada, Sampai sekarang. masih ada karena dalam putusan pengadilan kata-katanya ya saksi sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Arti sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian belum dibuka. Saya selalu sampaikan di media, setiap saya sampaikan di media, saya selalu mengatakan ada CCTV loh yang belum dibuka, ada handphone loh yang belum dibuka. Kalau mau, Dulu. tapi Baterainya. polisi kan satu, Bang Deddy, tidak ada polisi swasta. Sehingga polisi satu ini, saya masih berharap, Polri kan cuma satu ya, saya masih berharap itu oknum-oknum lah yang menutupi itu. Iya, sehingga saya masih berharap kepada Bapak Kapolri yang melalui Kabar Eskrimnya yang kemarin sudah konferensi pers akan melakukan penyidikan mengevaluasi. Penyidikan ulang. Iya, akan mengevaluasi penyidikan oleh penyidik yang Berarti kemungkinan saja ya 7 orang itu bisa lepas juga. kalau nanti ditemukan ternyata ada pelaku lain bukan Baterai- mereka, tentu bisa lepas seperti kasus handphone Tata. Baterai yang kedua, yang pertama ini yang di dalam ini kita Kalau ini dulu ya. seperti ini, Terus salah tangkap, kita iniin. misalnya salah tangkap. Kita tarasin dulu bautnya. Artinya ada konsekuensi dong yang harus dilakukan. Terus baterai CMOS-nya nih. Jadi Polda itu ya penyidik Polda Jawa Kita Barat. cabut dulu Penangkapan kemudian biar gampang. Ini agak ribet ya, Mang. Full body. penangkapan bongkarnya. penetapan Kita buka dulu. tidak sah, maka kami bisa untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda. Biasanya gitu dijanting. Saya belum pernah, ya betul. Saya belum pernah, ya normatifnya memang berhak, Iya. pasti dikabulkan. Cuma saya belum pernah mendengar ya bahwa kemudian kepolisian menjalankan putusan pengadilan memberikan ganti rugi. Belum ya. pernah dengar ya. Belum pernah dengar saya. Bukan berarti belum ada loh ya. Iya, belum pernah dengar. Ya mungkin nggak, saya tidak tahu Ya, ya, ya. Mungkin kita Ya, yang mungkin tahu. Bang Deddy Iya, juga nggak tahu, mungkin. Ya, saya juga nggak tahu, kayak saya nanya gitu kan. Tapi yang menarik ini justru katanya keluarganya Vina sendiri Terbuka kartu wifi-nya. pihaknya Peggy. Benar nggak sih? Ya, saya bisa bacakan WA-nya kakaknya Vina pada saat menang pra peradilan. Ya, biar tidak salah saya bacakan aja. Ini waktu kelar pra peradilan itu kakaknya Vina itu WA saya. Oke, ini kakaknya Vina ya. Kakaknya Vina itu WA saya. Ya, dia mengatakan, "Selamat Pak atas kemenangannya." "Makasih Mbak," kata saya. "Ya Pak, sama-sama. Saya ikut seneng dengernya kalau dia bebas. Peggy Setiawan ini bebas." "Ya Pak, makasih." Jadi artinya keluarganya Vina saja mengatakan bukan dia, bro. Bukan dia, tidak yakin. Itu yang paling penting. Jadi kalau kakaknya saja Udah tidak yakin tarik dia, sini ya bukan dia. ininya. Kenapa? Kita sisihkan. Ngotot gitu.
Oke lah, ada alat bukti. Tapi di jawaban pra peradilan, Bang Deddy, kan kami mengajukan permohonan pra peradilan. Penyidik Polda Jawa Barat menjawab, pada pokoknya Coba kita cabut yang alat bukti ini. apa sih yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka itu kan dibuka lah ya. Ternyata setelah dibuka, jawabannya itu cuma keterangan saksi, ada 13 saksi. Coba. Tidak ada yang scientific evidence, CCTV kayak sidik jari kayak 13 saksi itu kan juga nggak ngeliat mukanya secara jelas. tidak. Kan? Dan yang dua pun saya kasih tahu AF dan Sudirman pada kesaksian tahun 2016 untuk menjerat Regi. 8 terpidana. Ya, itu AF ya terutama untuk menjerat 8 terpidana. Ya termasuk Sudirman juga dijerat berarti kan. Kesaksian AF untuk menjerat 8 terpidana pada tahun 2016 tidak ada ngomong atau mengatakan memberi kesaksian bahwa melihat Peggy Setiawan ciri-cirinya dan melihat sepeda motor smash warna pink, tidak ada. Begitu tahun 2024 Dan ini kita cek. dalam jawaban Praktik Polda, begitu tahun 2024 penambahan keterangan dari AF itu mengatakan ditambahkan 2024 bahwa AF pernah melihat Peggy di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna pink. LCD-nya kita Saya lihat. masih nggak ngerti AF ini mengenali wajahnya tidak, apakah ada sketch Tarik ke atas ya. gambar wajahnya Udah, atau nggak ada lanjut. sama sekali? Tidak ada. Pada saat Polda Jawa Barat pada tanggal 14 Mei Benar-benar banyak banget ya. DPO ke publik, ya. Itu kan DPO-nya semua kan bukti koboi itu nggak ada fotonya. Artinya kalau begitu 8 yang tertangkap itu tidak jelas juga. Tidak jelas, makanya Pak Rudiana tiba-tiba dalam BAP nomor 5-nya itu menjelaskan 11 pelaku nama-namanya, sementara AF juga menginformasikan itu awalnya dari jarak 100 meter, lalu dari mana menangkap orang-orang ini kan, Bang Deddy? Makanya harusnya kan dilakukan penyelidikan dulu karena tidak tertangkap tangan. Ada nggak pihak polisi yang Mendukung pengungkapan ini? ya Peggy untuk keluar mengatakan ini salah? Banyak. Saya pernah ke Mabes Polri aja pada ngucapin selamat. Udah. Iya, saya pernah main ke Mabes Polri. Mabes Polri aja Iya, saya ini gimana ceritanya? saya sendiri ya, tidak sama Peggy waktu itu, Iya. saya karena ada teman-teman saya main di sana. Itu saya Ada nggak tahu ya, diangkat. saya baru masuk ke Barreskrim itu pada keluar jam kerja kan, jam Iya. 4:30, jam 5. Kamu punya selamat dong, selamat ya. Coba sampai ke atas pun, ini keren Bang Doni ya. Ini tapi siapa jadi pelakunya? Ya gitu. Jadi Bang Deddy ini menurut saya jorok banget gitu ya. Dulu itu melakukan penyidikan sampai Kalau ngomong dulu ini juga baru, gimana dulu jorok ya, banget. artinya Nah, ini siapa? munculnya Peggy alias Peron ini kan dari penyidikan yang dulu kan sampai muncul 11 itu kan. Iya. Kemudian setelah ramai harus dicari karena udah diumumkan kan. Iya. Iya. Jadi akhirnya begitu menangkap ini pun alat buktinya itu Ya, yang saya lucu adalah bahwa nama tersebut aja datangnya dari mana nggak jelas sih. nggak jelas. Makanya AF itu dilaporkan ya oleh pengacara para terpidana agar udah. Menjelaskan. nama 8 terpidana, nama 8 orang. Buka ini dulu. Ya 11 ya semuanya itu. Speakernya. Penyidik kan begini. Pengacara terpidana ini kan tidak terima dengan keterangan AF karena asal mula Rudiana mendapatkan orang-orang itu dari AF kan. Iya. Nah, Pikirin dulu aja. Maksud saya gini loh, artinya kan AF bisa mengarang nama dong. ya. Bisa ngarang dong namanya. Iya, makanya kalau dia tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, ya ke penyidik Tidak terbukti. ya berarti marah. Nah ini yang nama pada saat itu Peggy atau Perong itu dari Kita buka ininya dulu ya. Kalau berdasarkan BAP Untuk dari Rudiana, penutup dia. keyboard. Ada nama Peggy atau Perong. ada Oke. Peggy Satu. alias Perong. Peggy Nah, alias lu Dua. nama panggilannya Perong. 2. Jadi lu nggak pernah dipanggil Perong juga sama temen-temen lu? Wah lu kayaknya kena undian acak ya? Kemungkinan begitu. Iya. 3. Pak ini. Ini dulu. 4.
Ada, sini coba pelan-pelan nih. Wow, 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 wow. Oke, coba pelan-pelan. Oh, di sini berarti ada Saya bingung. bisa diangkat nih, harus diangkat. Ya, apalagi saya itu milik gimana ya begitu langsung tangkap Peggy. Apalagi Peggy yang di sini. Bingung sekali. Keluarga gimana, Peg? Ya bingungan semua gitu kan itu. Saya juga sedih. Kamu nggak nuntut balik? Ya saya serahkan semua pada Katanya ada tuntutan balik ganti rugi. Lagi dipertimbangkan Bang Deddy. Karena ribet ya. Karena di netizen ini kan ya ada ya, saya ini kan tidak lepas dari hubungan masyarakat netizen, sehingga terkadang kalau ada masukan ya kita pertimbangkan. Nah, lu sendiri yang bayar siapa? Tidak ada Bang. Iya dong. Iya, saya justru keluar ya lumayan lah. Ya pasti lah. Iya, Ya pastilah keluar lumayan banyak lah. iya, mau balik. Iya. Ya, saya mau ngasih handphonenya ke keluarganya, nah, saksi-saksi yang disita handphonenya kan, saksi-saksi yang mengatakan bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan itu ada di Bandung. Lalu ketika saya hadirkan di Polda berdasarkan panggilan, handphone saksi Bondol ini disita. Disita. Iya, oleh penyidik. Handphonenya Bondol, handphonenya Suparman. Waktu itu saya mengajukan Bondol saksi ya, yang tahu bahwa Peggy Setiawan di Bandung, Suparman yang tidur bareng sama Peggy Setiawan pada saat kejadian. Kemudian Ibnu juga yang tidur bareng ya di sana pada saat kejadian. Nah, Ini saksi-saksi bahwa bukan dia pelaku gitu kan? iya, bahwa pada saat kejadian itu Peggy Setiawan Ya, ada di Bandung. ada alibi lain. Ada alibi. Iya. Lalu begitu keluar, Iya, misalnya saya, 3 ya. handphone dua orang ini kalau itu kan tidak mempunyai handphone. Handphone dua orang ini disita. Nah, lalu setelah keluar, waktu ini saya komunikasinya pakai apa Pak katanya? Saya ini jangan sampai orang yang mau membantu mengungkap kebenaran, Saya bisa komunikasi. dia tiba-tiba begitu dihadirkan kok jadi kehilangan handphone. Wah, lu jadi Kan kasihan. payung terus ngasih handphone. Iya, jadi saya ganti handphonenya itu, saya kasih handphonenya itu. Iya, karena jangan sampai saya gara-gara jadi saksinya Peggy nih, handphone saya pun jadi disita kan gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai merugikan. Ya, berarti keluar lumayan dong. Ya, itu. Aduh. Karena Sebentar, Lu. awalnya Bang Deddy justru Oke, lanjut ya. terserah mereka gitu. Kalau mereka menikah di Nurani ya mereka pasti ya bisa memberikan. Tapi jika mereka tidak menikah di Nurani ya mereka ya nggak punya memberikan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada terima. Berarti ini digeser ke samping ya, Ini sini. kayak malu-malu sambil geledek dong. Ini dong. Saya nggak bisa kata-kata lah. Kalau menurut saya gimana? Bukan masalah saya nggak bisa kata-kata. Saya nggak bisa ngomong macam-macam karena kasus sebenarnya aja saya nggak tahu gitu. Ini kemana nih larinya nih kemana gitu. Jadi kan kita semuanya asumsi yang keluar karena ternyata ini salah, ternyata ini salah, ini ada kemungkinan salah. Jadi benar katanya Pak Tommy tadi bahwa kasus besarnya itu belum tahu apa sebenarnya. Aduh. Mungkin ada menutupi sesuatu atau ada kejanggalan tertentu, kasus besarnya ini kita belum tahu seperti apa gitu. Ini lebih rumit dibandingkan kasus cyanida menurut saya. betul. Sebenarnya kasus pembunuhan itu kasus sederhana Bang Deddy. Kalau tidak ditumpangi dengan kepentingan yang diduga menutupi kasus besar. Jadi menurut Anda pasti ada kasus besar dulu Ada, menurut saya ada kasus Ya. besar yang Gila gini ditutupi, berarti. yang ditutupi. Karena kalau pelaku yang sebenarnya itu tertangkap, ada yang maka nyanyi kasus besar yang bisa melibatkan oknum-oknum tersebut itu terbongkar. Bang Deddy tidak tahu berita dulu Apa itu? tahun 2016 Kenapa tuh? yang ada pengungkapan narkoba kapal itu di Oh iya ya tahu. ya bisa jadi Ya. rentetannya Rentetan. ya kalau Mabes Polri ya tidak segera memperterang, akhirnya kan asumsi liar ini muncul di masyarakat. Makanya harus unik segera juga ya. Mabes Harus Polri segera. mengungkap CCTV, menangkap pelaku yang sebenarnya, Keyboardnya berarti ya, agar masuk 8 orang sini. yang kata mereka Lumayan ya. itu terpaksa Keyboard. mengaku karena tidak tahan dengan penganiayaan penyiksaan, agar mereka Oke. segera mendapatkan keadilan. Keadilan. Proses hukum pun agar segera dibenahi, diperbaiki sehingga
masyarakat kembali trust, percaya Pada dengan proses hukum yang ada di Indonesia. penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi ini kan takutnya kan kayak kasusnya Mario Dandi kan, anaknya bertingkah, bapaknya kebongkar kasusnya gitu kan. Ya itu nanti coba saja ya dilihat, karena penyidik dari Mabes Polri ini kan Apalagi? tim elit yang diturunkan kan gitu. Oke. Jadi kita mau melihat konteksnya gini, kita mau melihat apakah setelah ini benar akan dilakukan penyelidikan ulang semuanya sampai terungkap siapa, atau ada skenario apa lagi yang dibuat, itu bukan intinya. Betul. Jadi saya juga ada percaya dan tidak, antara percaya dan ragu. Antara ada hope memang enggak gitu ya. Ya, kasus ini akan dibongkar tuntas. Atau ada skenario lagi Atau ada yang dibuat. skenario lagi. Iya betul. Dan kita nggak bisa tahu tuh ya. Nggak tahu kita. Kita ini, Bang Deddy, hanya menginginkan keadilan. Jangan sampai Peggy yang tidak tahu apa-apa kemudian ditangkap, ditetapkan tersangka, kemudian apalagi kalau sampai diadili, bisa jadi karena Peggy dalam pengumuman konferensi pers ini otak pelakunya, inilah yang menyebabkan korban mati, bisa jadi hukuman mati, hukuman mati, karena yang 8, yang 7 kan sumber hidup. Kamu sempat bilang saya bukan pelakunya kan pada saat itu. Benar. Terus ditarik ya? Benar. Dibungkam juga langsung. Dibungkam langsung ya? Benar. Pada saat sebelum jumpa pers sudah diomongin belum? Kamu harusnya ngaku gitu? Enggak. Tapi kamu bilang bukan, langsung ditarik kamu? Iya, di sini. ditarik. Dan diseret, baru masuk. Karena kamu bilang kamu bukan pelaku. Iya, benar. Tapi setidaknya kamu udah ngomong dulu tuh. Iya. Kan makanya akhirnya jadi heboh di Iya. media kan. Iya. Untung lo pakai ngomong. Coba bayangkan Bang Deddy. Tapi berarti hakimnya juga luar biasa ya? Luar biasa. Hakim yang agung tunggal, Iya. wah saya hormat itu Pak sama Iya. Pak Hakim yang mulia. Sekarang beritanya di mana-mana sederhana hidupnya, Betul, naik Pak. motor. Iya. Saya merinding kalau dengar Pak Eman Sulaiman itu, Pak. Iya. Jadi berani di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah suasana yang mencekam, Iya. Pak Eman Sulaiman berani Berani. menegakkan keadilan sesuai dengan fakta-fakta Iya. yang terungkap di persidangan, Pak. Luar biasa itu. Luar biasa. Ya, makanya ketika ada oknum-oknum pengacara yang mau melaporkan Pak Eman Sulaiman ya ke KY, saya katakan pasti rakyat Indonesia bergejolak. Iya. Ini Pak Eman Sulaiman luar biasa. Ini hakim luar biasa. Orang kayak Eman Pak Sulaiman harus kita dukung, Bang Deddy. Iya. Harus kita support, ya. Supaya hukum kita. Supaya banyak hakim yang Pak Eman Sulaiman yang lain, banyak hakim-hakim yang seperti Pak Eman Sulaiman berani menegakkan kebenaran meski suasana mencekam. Kencatannya luar biasa Yes. itu kali. Menurut saya kencatannya luar biasa itu Luar kan. biasa. Iya. Yang kita butuh orang-orang seperti itu lebih banyak lagi, dan kita belajar juga di sini kadang-kadang ya kasus atau sebuah kejadian di negara ini, bukan hanya negara itu, banyak negara ya, kadang-kadang yang kita terima itu apa yang dimasukin ke sosial media, aslinya gimana juga kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Untungnya ketika ini sudah bisa berkomentar dan berpikir, gitu. Akhirnya jadi blow up lagi kasusnya. Jadi kayak menurut saya ini kalau zaman dulu belum ada sosial media sih hilang itu kasus. Oh iya. Ya kan? Kalau nggak viral hilang kasusnya. Dan jangan sampai skenario apapun yang dilakukan akhirnya mengambil orang-orang yang nggak tahu apa itu. Itu yang menurut saya kok hidup nyawa dianggap semurah itu. Ini hidup orang dianggap. Betul. Hidup orang. Ini nyawa orang. Hidup orang. Makanya itu motivasi saya mau jadi kuasanya Peggy setelah saya mendapatkan keyakinan bahwa Peggy bukan pelakunya, karena saya juga menyelamatkan nyawa orang lain. Betul. Bayangkan lalu sampai dihukum mati, itu nyawa. Nggak usah dihukum mati, bicara seumur hidup keluar Sama mau saja. apa sama aja, itu juga nyawa orang juga itu. Nggak semudah itu keluar dari penjara, yang 7 orang itu keluar dari penjara mau ngapain terus itu. Yang malah sampai mati ya. Nah iya betul. Ada yang seumur hidup ya? Seumur hidup. Yang 7-7-nya. Iya. Sangat kapal yang 8 tahun, 7-7-nya seumur hidup. Coba. Ya mudah-mudahan deh adanya ini juga lebih terungkap lagi. Saya juga bingung kalau udah ngomong kayak begini, karena
kita sih sebenarnya ingin mengungkap kebenaran ya. Iya. Nah, sebenarnya amat sangat disayangkan kalau tiba-tiba masyarakat tidak lagi percaya pada hukum yang ada di Indonesia. Kalau udah seperti itu terjadinya, akhirnya masyarakat nggak peduli pada hukum. Dan ini jadi rentetan. Nah, ini menurut saya jadi rentetan. Hukum kok hanya memihak pada orang-orang yang bisa memberi hukum. Yang ini jadi begitu nanti kita masyarakat. Dan ya sampai itu terjadi. Tapi selamat sekali lagi Mas Tony. Selamat atas keberhasilan TGI. Selamat juga ya, kita akhirnya bisa bebas dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang. Kalau kita tidak salah, jangan pernah mengaku kita salah. Sampai mati pun kita apapun ancamannya ini, kalau kita nggak salah jangan pernah mengaku salah. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Dan ini sebagai bukti bahwa orang tidak mampu bisa mendapatkan keadilan. Orang tidak mampu pun bisa mendapatkan keadilan kalau ketemu orang. Iya. Baik, terima kasih Mas Tony. Oke. Mas Peggy, terima kasih banyak. Mudah-mudahan setelah ini berjalan dengan lancar. Agak ribet ya, melupakan benar-benar. kasus tersebut ya, mudah-mudahan kalau misalnya ada yang harus dibalikan gitu kan dari kepolisian, dan ada katanya ada tuntutan juga dong, nama baik, material, gitu kan, siapa tahu bisa untuk mulai usaha dan sebagainya. Jadi jangan menetap cuma doang, cuma buat jadi berita doang, gitu kan. Ya mudah-mudahan itu tugas Anda memperjuangkan, walaupun dia mengatakan susah kayaknya. Yang penting bebas dulu ya Pak ya. Ya, yang penting Degi, klien kami sudah bebas. Bebas. Dan kami tetap monitor, mengawal, ya, pengungkapan yang sebenarnya. Iya, betul. Mas Sony terus berjuang. Terima kasih. Mudah-mudahan, kita juga untuk orang-orang seperti Mas Sony juga sebenarnya kan, yang juga dibangun untuk orang-orang yang jadi nggak bayar sama sekali. Ya, bagus saja. Sama sekali ya. Itu makanya ya, tapi ya nggak mungkin bayar juga lah gitu kan, iya. Tapi mau membantu untuk menegakkan sebuah keadilan. Iya. Dan saya setiap statement di media kan bilang paling santai. Iya, betul. Iya. Betul. Bahkan sampai wah, semua juga, Betul. dan teman-teman anggota juga ada yang Betul menyaksikan sekali, ya. iya. Tapi ada demi kebenaran. Iya betul. Dan terima kasih juga nih buat netizen juga. Iya. Netizen kami sampaikan terima kasih, sering kami bisa menyampaikan terima kasih kepada netizen dan masyarakat seluruh Indonesia. Jadi bisa bilang salam hormat untuk seluruh Indonesia. Dukungannya mencari kebenaran dan kejujuran dan keadilan di Indonesia. Mas Tony terima kasih, Mas Peggy terima kasih. Mudah-mudahan semuanya beres cepat. Kita tahu siapa apa dan siapa skenario yang benar. Thank you, let's close this. Kita lihat dulu ya, ininya kita cek samain dulu aja di keyboardnya biar enak ngeliatnya. Jadi ini backlightnya, pointer, terus ini, oh oke, berarti backlightnya tetap ada, keyboard juga tetap ada ya. Oke, berarti benar keyboardnya, alhamdulillah benar ya. Tinggal bukanya aja agak susah. Backlightnya banyak banget bautnya nih. Mantap.
Kayak susah. Hati-hati ya, ini masih bisa kepake lagi nih ininya, karena ini bukan bagian dari keyboardnya nih. Kalau dari ininya sih ini bukan bagian dari keyboardnya. Pelan, bukan dari bagian keyboardnya itu. Pelan ya, hati-hati jangan sampai sobek, karena ini bagian dari ininya bukan dari keyboardnya. Kita buka buat yang ininya sih, satu nih, dua. uh agak susah. Oh, hati-hati ini. Hati-hati ya. Posisinya hati-hati kita melepaskan ini keyboardnya. Seret. Hati-hati. Ini kita balik lagi head ininya ya, ini balik. Wow, wow, serem. Kita buka plastiknya ini, kita buka dulu nih plastiknya. Plastik kita buka dulu. Memang repot. Tipe ini repot kali buka plastiknya. Kita coba buka bautnya di sini, apakah bisa dibuka? Nah, bisa ya. Ya. Ini tipe yang paling repot ini, bongkar pasang keyboardnya. Ini estimasi kenanya bisa 250.000 tuh pasang.
tuh, terus sini lagi. Oke, bisa. Nah, coba dulu, lepas dulu ya. Ini bukanya, wow. Bentar, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini masih ada yang ngeganjel di sini. Oh, ah, hati-hati. Ini keyboard. Alhamdulillah. Jadi ini keyboardnya, keyboard yang lamanya nih. Udah benar. Agak susah, susah banget ya. Jadi kan, jadi kita masukin keyboard. Wow, udah benar. Arah. Wow.
Oke, ntar dulu ya. Istirahat dulu bentar. Bentar dulu ya. Kita istirahat dulu, rehat dulu sebentar. Ini udah saya bongkar, tinggal pasangnya dulu. Oke, kita siapin dulu aja yang bakalan biar jangan sampai ketinggalan bawa data semacam. Oke, kita aja dulu.